Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. وأما الوحدة والعزلة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالعزلة فإنها عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن جليس بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس رجل اعتزل يخفي الناس شره. وفي بعض الألفاظ أنه قال الغريب هو الذي يفر بدينه. وعن بعض السلف أنه قال هذا زمان السقوط ولجوم البيوت وهو بشر الخافض. وقيل سعد بن أبي وقاص لما تفرد في قصره بالعقيق تركت أسواق الناس ومجالس إخواني وتخليت. وقال رأيت أسواقهم لاغية ومجالسهم لاهية فوجدت اعتزال فيما هناك عافية إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas di sini tentang menyaurang ataupun bahasa beruzlah ataupun bakuhub di rumah. Pembahasannya bakuhub di rumah. Semalam kan adab tentang begawi di luar rumah dan masuk rumah. Sekarang ini yang kita bahas menyaurang ataupun begana di rumah. Nah, sekalinya begana di rumah pun termasuk ibadah juga. Nah, tetapi ada syarat dan rukunnya. Apa tujuan begana di rumah? Apa tujuan keluar rumah? Nah, itu tergantung daripada niat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ujahidin alaikum bil uzlah fa innaha ibadatun." Hendaknya sekalian kamu kepada para sahabatnya beruzlah, maksudnya di rumah, karena beruzlah tersebut salah satu ibadah juga. Nah, tapi uzlah ini maksudnya ada tujuan lah, mungkin duit ada isi sudah, kemudian masalah-masalah sudah tuntung, janji-janji lawan orang sudah tuntung, hutang piutang tuntung, hendak menenangkan diri saja, gitu. Sanggup ada, maka ujahidin di sini menyaurang di rumah itu salah satu daripada ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ujasidin al-mu'min jalisu baitihi. Orang mukmin itu ketujuh duduk di rumah. Pulang. Nah,
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, seabdal-abdalnya manusia yaitu adalah seorang laki-laki yang menyaurang di rumah, menjaga diri daripada keburukan. Nah, itu pula. Dan sebagian daripada lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-gharibu huwa alladhi yafirru bidini. Adapun orang yang asing menurut orang, nah asing ya Pak, orang tuh asing, yaitu orang tuh yang memelihara akan agamanya. Jadi di rumah, kalau keluar kayaknya terpengaruh kan, terpengaruh adat orang, terpengaruh sifat orang, akhirnya kada umpatan orang. Akhirnya sidin bergana di rumah saja. Nah, ini tentang fadilah ataupun adab di rumah pulanglah. Kalau minggu semalam kan kita membahas masalah di luar rumah untuk berusaha. Jadi ada kalanya kita berusaha kan, ada kalanya kita di rumah. Dan sebagian daripada orang yang salafnya artinya orang-orang bahari. Orang-orang bahari, Hidin berkata, zaman sukut walujumul buyut. Nah, zaman kita nih Hidin adalah bagusnya berdiam di rumah. Nah, siapakah yang dimaksud daripada orang salaf tadi? Yaitu Bashar al-Hafid, yaitu seorang wali namanya Bashar al-Hafid. Nah, Hidin adalah ujlah di rumah saja. Dan dikatakan kepada sahibnya Abi Waqqas ketika beliau menyendiri di rumahnya dan kada lagi ke pasar, ujah beliau, aku meninggalkan pasar yang di situ manusia banyak dan aku meninggalkan majelis kakawanan. Nah, wa takhalaitu, dan kemudian aku bahalwat, atau artinya menyaurang, kada bergabung lagi. Karena apa ujahidin? Aku melihat dari pasar tuh lagi banyak orang yang ibaratnya menganggur tuh artinya kada ada guna. Nah, berpandir ke sana kemari, ujung-ujungnya menggibah orang. Wa majlisuhum lahiyah, kemudian bermajelis sama kakawanan tuh banyak main-mainnya. Wa wastul i'tizal bima hunaka afiyah, setelah itu aku jahidin berujlah ataupun menyepikan diri, menyendiri, dan di situ terdapat aku ada keselamatan. Nah, kira-kira keselamatan batin lah, ketenangan, kehusuan dapat, sembahyang khusyuk, berzikir nikmat, zikir nikmat. Ketika tadi sibuk dengan gawean, tetapi ibaratnya di situ banyak lagiah nang sia-sia, kemudian lahiyah banyak percandaan, aku kadang menemukan daripada ketenangan jiwa. Kemudian aku berujlah di rumah dan disitulah mendapatkan kehusuan daripada sholat dan ibadah. Kenapa? Kalau kita bergaul, ibaratnya itu mempengaruhi daripada hati kita. Karena hati ini ibaratnya raja lah, tetapi raja ini bisa dipengaruhi oleh anggota. Anggota ini yaitu adalah anggota tubuh kita nih, panca indera, masuk dari telinga, masuk dari mata, masuk dari pandiran, kemudian masuk ke hati.
Setelah masuk ke hati, mempengaruhi hati, akhirnya hati tadi ibaratnya gunah dan gulana, susah. Kemudian ibaratnya kada khusyuk, bahkan dalam sembahyang pun kada khusyuk. Maka Zahidin, aku tinggalkan pasar dan kesibukan lainnya, kemudian aku beruzlah. Disitulah aku mendapatkan hati yang selamat. Nah, ini bagi orang ibaratnya sudah cukup, duit ada, rezeki ada, salah. Tapi kalau kita masih ada tuntutan, keluar bergawi, itu pun juga ibadah. Dan berkata lagi Wahib bin Warab rahimahullah ta'ala, aku berkumpul jasiden 50 tahun. Nah, berkumpulan manusia ini 50 tahun. Fama wajadtu rajulan ghafarli zillatan, dan kadada manusia atau laki-laki itu yang memberi menasihati aku untuk bisa beristighfar. Nah, kira-kira sini bagaul lawan orang terbaik kan? Ya, ini 50 tahun nih. Ketika tergelincir tuh kada ada yang menegur. Nah, dan tidak ada juga apabila aku tak buka aurat, kada ada yang menegur juga. Nah, bergaul tadi selama 50 tahun. Dan ketika aku merasa aman, merasa tenang ibaratnya, bermaksiat apa, kada ada yang ibaratnya menegur memarahi, kada. Selama bakawan nih, Mujahidin nih, bahwa wajadtu minhum illa man yarqabu hawa, kada ada yang menegur menasihati kecuali kakawanan tadi ibaratnya banyak kepada arah nafsu aja. Akhirnya Sidin setelah 5 tahun beruzlah menyorang. Daripada sahabat rahimahullah ta'ala, ta'asrun nas bidin zamanan tawilan hatta jahabad dinu, bergaulah manusia karena agama yang panjang, nanti suatu saat agama akan hilang. Summa ta'asul bil mar'ati, kemudian bergaulah dengan kemuliaan, nanti akan hilang kemuliaan itu. Dan bergaulah dengan rasa malu, nanti malu itu akan hilang. Dan bergaulah dengan cinta, dengan suka. Wa ajnu annahu sayaji'u ba'da hadha ma huwa asaddu minhu. Jadi ibaratnya kalau bergaul itu dengan manusia itu karena agama. Jadi kita ini bergaul lah, kalau berujlah tadi bergaul, boleh saja bergaul, tapi yang kita pandang adalah agama. Karena ada keperluan yang mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Al-Hakim, ibadatun asratul aja'in tis'atun fis somat fis sumti wa wahidatun fil ujlah. Ibadah itu ada 10 cabang, Jahidin. 9 itu ada dalam berdiam. Jadi berdiam ini sekalinya ibadah juga. Dan yang satu lagi adalah berujlah. Jadi Jahidin, ibadah itu ternyata ada 10 cabang. 9 itu andaknya di berdiam.
Kemudian yang satu berujrah. Dan aku hendaki di sini adalah berdiam di situ. Fala uqdira alaihi fasirtu ila uzrah fajamatu ila li'atisata. Kemudian Jahidin, karena aku tadi hendak kasih 10-nya bagian daripada ibadah tadi, akhirnya berdiam juga, kemudian berujrah juga, kada bergaul maksudnya. Wa kana yaqulu la syai'a a'udzu minal qubur wala anisa minal kitab wala aslamu minal wahdah. Mujahidin di sini pulang tidak ada sesuatu yang lebih menasihati kecuali kubur. Nah, itu menasihati kita tuh. Kalau mau berpikir, tidak ada yang lebih menasihati kepada kita kecuali ada orang yang mati. Itu nasihat tuh. Dan tidak ada yang lebih senang, lebih lebih nyaman, nah, kecuali minal kitab, membaca Al-Quran. Seharusnya tuh ada yang lebih indah suara ataupun bacaan melebihi daripada Al-Quran. Nah, itu. Jadi kita di rumah ibaratnya berujrah tadi kan, membaca Al-Quran sambil kan. Wala aslama minal wahdah, dan sekalinya tidak ada yang lebih selamat orang tuh melebihi daripada imannya orang. Hah? Orang kumpul kan tahu sendiri kan. Orang bicara politik sendiri kan tahu. Seorang tepang itu lebih selamat dihidin. Wala aslama minal wahdah, tidak ada yang lebih selamat daripada banyak orang. Dan berkata lagi Bashar ibn Haris rahimahullah ta'ala, innama yutlabul ilmu yahriba bihi minad dunya la litulbi bihi ad dunya. Nah, jadi boleh saja ibaratnya kita tuh beruzlah, dan boleh juga kita tuh keluar, tergantung daripada niat. Adapun Bishr bin Haris berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah mencari ilmu tuh. Jadi gunanya adalah supaya lari daripada dunia. Nah, bukan mencari ilmu itu untuk dunia. Nah, ini sudah tingkatan orang yang sudah tinggi lah. Ada perlu dunia lagi. Tapi tujuan akhirat. Ini ada juga orang yang kayak ini kan. Jadi kada perlu lagi dengan dunia. Keperluan dunia. Dunia ini yang mana gerak? Yaitu yang menghalangi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dunia tak. Tapi kalau ibaratnya harta benda yang mengarahkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah akhirat. Nah, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dikatakan beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu jalasaina khairun. Ya Rasulullah, bagaimana yang paling baik kedudukan kita ini kayak apa? Mujahidin menjawab, qala man jakartakumullahu min jakartikum
min jakratikum Allah Ta'ala ru'yatahu wajada fi amalikum mantiqahu wa zikrakum akhiratahu amaluhu. Jadi yang artinya ingat engkau, maksudnya apa, berduduk itu yang paling baik adalah berduduk dengan orang. Nah, itu. Berduduk lawan orang, apabila berparak lawan orang tersebut mengatakan akan Allah. Nah, jadi kalau kita nih kada ujlah lah, kemudian keluar mencari ilmu untuk akhirat, kemudian nang kaya apa, duduk lawan orang tersebut nang kaya apa, lawan siapa gitu lah. Nah, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berduduk dengan orang tersebut apabila dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tempat ingat kepada Allah Taala. Nah, apabila bertambah daripada beramal, jadi lawan orang tersebut bergaul lawan sidin, maka amal ataupun ilmunya adalah menambah hendak beramal. Maksudnya berparak lawan orang tersebut, mendengar suara sidin tentang ilmu, akhirnya kita bersemangat untuk beramal. Nah, kita berkedudukan orang tersebut baik sidin. Dan apabila sidin berbicara tentang akhirat orang tadi, nah, kemudian kita bersegera untuk beramal dan tujuan untuk akhirat. Apabila ada orang seperti itu, jahidin, itu adalah pendudukan yang baik. Nah, makanya kita ibaratnya ke majelis ilmu deh. Ke majelis ilmu. Jadi jahidin, kalau kita nih kada ujrah di rumah, keluar kemudian ada majelis, maka itu adalah yang baik kedudukan. Kedudukan yang baik tak. Ada di situ orang majelis zikir, ada di situ orang majelis majelis salawat, ada di situ orang majelis ilmu, maka datanglah di situ. Itulah kedudukan yang baik. Nah, kalau ini ibaratnya ujlah bakuh di rumah tadi. Kalau kita ibaratnya ada amalan di rumah, atau ibaratnya daripada bergaul yang kada pasti, lebih baik di rumah. Tetapi kalau kita keluar, tujuannya pasti yaitu mencari ilmu, maka jahidin itu adalah kedudukan ataupun tempat yang baik. Wa kana Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam yaqulu ya ma'asal hawariyin tuhibbu ila Allah azza wa jalla bi baghdhi ahli al-ma'asi. Ujah Nabi Isa kepada al-hawariyin. Al-hawari ini ibaratnya sahabat Nabi Isa kan. Cintailah oleh engkau majelis-majelis atau tempat-tempat yang sehingga majelis tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bencilah oleh engkau yaitu ahli maksiat. Nah, kalau menurut akal itu kada baik, maka kita kada boleh suka. Maka ibaratnya harus ingkar di hati. Nah, di sini nih. Bibagdi ahlil ma'asi. Jadi kita ingkar secara akal, itu adalah majelis maksiat. Wa taqarrabu ila Allah bitaba'udi anhum.
Maka ujar Nabi Isa, hai Hawariyin, dekatlah kepada Allah dan jauhkanlah daripada orang yang bermaksiat, dan wal tamasu ridaahu, dan carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan tersebut menutupi akan marahnya Allah Subhanahu wa taala dan marahnya kepada ahli maksiat tadi. Nah, jadi kita ibaratnya bukan saja kita ibaratnya dengan ahli maksiat tadi ingkar, akan tetapi kita beramal di rumah dan berdoa sehingga pengaruh daripada doa kita nih bisa menutupi daripada maksiat, kemarahan Allah. Nah, itu tak. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, orang yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW, biasanya tuh para wali-wali. Jadi para wali-wali ini biasanya sidin itu ada doa khusus untuk umat. Bahkan ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sidin itu ibaratnya bala yang seharusnya diberikan kepada umat tersebut, sidin tanggung berdahulu. Nah, makanya sidin ini kada ada waktu dan tiada tempat kecuali sidin ini selalu takarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin selain beramal ibadah sagan sidin, dan sidin juga mendoakan orang yang ahli maksiat tadi. Nah, itu tuh. Wa in kana la budda min mukhalatah fa taqulul ulama. Nah, lanjutin sini. Kalau kada bisa juga untuk berujrah harus berkumpul dengan manusia. Misalnya kita nih kada kawan, ibaratnya kada betah di rumah, harus keluar dari rumah juga, bergaul dengan orang. Faltakun lil ulama'i, maka kalau bisa berparat ataupun berdekatan dengan ulama. Lah, orang bina tahu lawan apa di ilmu lah. Nah, ada ilmu, tapi ulama yang kayak apa pula? Ulama yang orang yang bertakwa, bukan alim ilmu saja, tapi yang bertakwa. Nah, karena al-ulama di sini, al-ulama warasatul anbiya. Yang dimaksud ulama di sini adalah pewaris daripada nabi. Pewaris para nabi ini adalah orang yang bertakwa, orang yang berakhlak. Nah, jadi kalau kita kada mampu juga berujrah menyorang di rumah, maka hendaknya kita tuh berkumpul lawan ulama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majalisul ulama ibadatun. Karena berduduk barang lah lawan ulama. Berduduk aja nih, guring lah, mengantuk kah, berparak lawan orang ulama di majelis ilmu, itu adalah ibadah. Kalau di rumah kuliah berzikir, kuliah beribadah, duduk aja di majelis ilmu, di masjid kah, di rumah kah, apabila ada majelis ilmu datang aja, paham kah, kada kah, ada jadi masalah, yang penting duduk. Karena ibadah berduduk adalah berduduk di majelis ilmu. Kada usah berpikir, kada usah mengikuti kitab, kada usah ibaratnya memahami, duduk aja kan, itu sudah ibadah.
Nyaman bener kalau. Iya. Aljim qalbaka tafakkura wa jasadaka tasabbura wa ainaka albuka, dan berkata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimilah oleh engkau hatimu untuk tafakur kan. Kemudian lazimilah jasad kamu, jasadnya tasabbura, selalu bersabar. Dan lazimlah mata kamu, yaitu adalah menangis. Nah, 3 perkara nih. Hati selalu tafakur, jasad selalu sabar, mata selalu menangis. Dan janganlah bimbang tentang masalah rezeki besok. Karena kebimbangan itu adalah khati'atun tuktabu alaika. Sedangkan kebimbangan itu tentang masalah rezeki itu adalah kesalahan, sedangkan rezeki itu sudah dicatat. Nah, ini disuruh kita nih, ibaratnya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita nih selalu tafakur, berpikir kalau dapat ilmu kan berpikir kita banding-bandingkan, tafakur nikmatkah, tafakur imankah, tafakur Islamkah, tafakur sehatkah. Nah, jadi ibaratnya hati kita tuh disuruh berpikir. Karena berpikir ini mendatangkan paham. Kalau sudah datang paham, maka kita merasukakan, dirasuka-sukakan. Kalau dia sudah rasuk, mendatangkan kenikmatan. Seperti contohnya teman, kita sembahyang. Kalau hati kita kada umpat sembahyang itu kada khusyuk. Makanya ketika kita awal daripada sembahyang kan kita harus mendengar yang kita keluarkan dari mulut kita. Seperti contohnya Allahu Akbar. Itu hati kita berpikir Allah Maha Besar. Ketika berpikir, mendengar daripada mulut kita tadi, maka kita paham, memahami itu. Ilmu itu dirasuka-sukakan bahwa Allah itu Maha Besar. Kalau dari awal sampai akhir sholat kita kita mendengarkan bacaan kita, maka hasil daripada sholat kita adalah mendapatkan ketenangan. Nah, karena apa? Karena pikir ini mendatangkan paham. Paham ini adalah merasukakan. Ketika sudah rasuk, cocok, nah, tenang hasilnya. Apa saja, ilmu apa saja, apabila kita pikirkan, kemudian kita pahami, kemudian kita rasukakan sesuai dengan ilmu yang kita tahu, maka mendatangkan, menghasilkan ketenangan. Nah, di pangja Imam Al-Ghazali, kalau sholatnya orang awam nih, kayak kita nih orang awam, sholat, maka hati kita tuh harus mendengarkan bacaan daripada mulut. Akan tetapi apabila orang itu sudah al-muqarrabin, artinya wali, bukan mulut yang bersuara, tetapi hati dulu bersuara, kemudian anggota yang lainnya
menjalankan. Nah itu. Kalau orang kita ini kan mulut kita nambah dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya hati merasakan. Itu orang kita tuh. Harus kayak itu sholatnya. Tapi kalau wali kita hati dulu bersuara mengaluar, kemudian suara berpandil, mulut berpandil. Jadi hatinya nama memprogram apabila orang itu wali Allah. Nah ketika itu mereka pun dalam keadaan kasab, pulang kasab. Sholatnya ini dalam keadaan kasab. Nah, jadi nikmatnya luar biasa. Jadi ibaratnya walaupun mereka sholat, seakan-akan di hadapan ini bisa surga ataupun neraka. Jadi melihat langsung kayak melihat TV. Nah itu tingkatan orang yang sudah khusyuknya tingkatan tinggi. Tapi kalau khusyuknya kita orang awam nih, kita nih mendengarkan dari mulut ataupun gerak hati dan merasakan. Nah, teman. Jihidin ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimilah hati engkau selalu tafakur dan lazimilah jasad engkau selalu bersabar dan hati selalu menangis. Janganlah kamu gunah gulana tentang rezeki, karena rezeki itu adalah sudah dicatat. Nah, ini yang susah kita. Susah kita, hati kita meyakinkan rezeki ibaratnya sudah ditakdirkan. Nah, pasti kita takutan. Karena apa? Iman kita belum sempurna. Wa ajim masajida fa inna ummar baitillah ta'ala hum ahlullah azza wa jalla. Dan jahidin di sini lazimilah oleh engkau bagana di masjid. Nah, maksudnya di masjid. Karena bagana di masjid itu adalah memakmurkan Baitullah dan itu adalah termasuk ahlullah azza wa jalla. Nah, padahal kita tadi kan bicara tentang ujlah di rumah ya kalau sekalinya di sini banyak cabangnya. Ujlah itu kada di rumah aja. Di majelis ilmu pun ujlah juga. Bagana di masjid pun ujlah juga. Asalkan ibaratnya ujlah tadi arah kebaikan. Di majelis ilmu mencari ilmu, di masjid adalah tempat ibadah. Nah, yang sebenarnya adalah di mana saja kita berada, hati kita tafakur, jasad kita ibaratnya tersabar, maka di situ adalah tempat ujlah. Walaupun kita berada di pasar, walaupun kita bergaul dengan manusia, tetapi hati kita selalu tafakur, nah itu ujlah juga. Nah, tapi umumnya pulang namanya ujlah itu adalah bakuhub kan. Nah, bakuhub. Tapi kalau ibaratnya kita kada mampu untuk bakuhub tadi di rumah, karena kita kebiasaan di luar, maka kita cari tempat. Yang pertama tadi majelis ilmu, yang kedua adalah berkawan lawan ulama akhirat tadi, ataupun ibaratnya tempat masjid. Nah itu tuh supaya tujuannya aman daripada hati kita. Hati kita benar amankan. Karena takutnya daripada sumber daripada panca indera ini mempengaruhi ke hati, sehingga hati ini kada khusyuk, kada mau tafakur. Gara-gara kada tafakur, akhirnya kada paham. Gara-gara kada paham, akhirnya kada jauh kan, kada merasa. Gara-gara kada jauh, akhirnya bingung, kada paham dan sebagainya. Nah, insyaallah mudah-mudahan minta maaf, minta halal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita paham sebertaan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didunaikan hajat-hajat kita diberkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
أبدأ بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا لا إله إلا الله، 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 الله 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 الله
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.